dikerjakan pada paku ketika dipukul dengan palu berasal dari energi yang dipindahkan dari palu ke paku. Energi ini biasanya berbentuk energi kinetik, yaitu energi gerak. Ketika palu mengenai paku, energi kinetik palu ditransfer ke paku menyebabkan paku bergerak dan memberi gaya pada benda apapun yang dipaku. Grafik gaya terhadap waktu berbentuk parabola terbuka ke bawah dengan percepatan negatif A kurang dari 0 dengan F awal dan T sama dengan 0. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait pertanyaan nomor 3, yaitu besaran fisika apakah sesungguhnya yang direpresentasikan oleh luasan kurva gaya terhadap waktu dari grafik yang Anda buat? Jelaskan. Jadi, luasan di bawah kurva gaya terhadap waktu dalam grafik mewakili perubahan momentum dari objek yang mengalami tumbukan. Besaran fisika yang sesungguhnya direpresentasikan oleh luasan ini adalah impuls. Impuls atau I adalah besaran fisika yang mengukur perubahan momentum suatu objek selama suatu periode waktu tertentu. Impuls dihitung dengan mengalihkan gaya F, force, dengan interval waktu delta T selama tumbukan. Atau bisa disusun menjadi rumus, yaitu I sama dengan integral F dt, di mana I adalah impuls, F adalah gaya atau force, dan dt adalah elemen waktu selama tumbukan. Jadi luasan di bawah kurva gaya terhadap waktu pada grafik tersebut mencerminkan besarnya impuls yang diberikan selama tumbukan. Semakin besar luasan di bawah kurva, semakin besar perubahan momentum yang dialami oleh objek selama tumbukan tersebut. Impuls adalah besaran penting dalam memahami tumbukan dan perubahan momentum dalam fisika. Sekian. Jadi, perbedaan utama antara demonstrasi pertama dan kedua adalah seberapa banyak energi kinetik yang diubah menjadi energi potensial elastis pada paku dan papan. Dalam demonstrasi pertama, sebagian besar energi kinetik palu digunakan untuk mendorong paku. Sementara, dalam demonstrasi kedua, sebagian besar energi kinetik palu diserap oleh busa. Sebagai hasilnya, paku akan menembus papan dengan kekuatan yang lebih rendah dalam demonstrasi kedua. Untuk pertanyaan nomor 5, apa yang terjadi pada buah melon ketika bertumbukan dengan lantai? Nah, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, melon itu tidak mengalami perubahan bentuk. Menurut hipotesis kelompok kami, itu dikarenakan yang pertama, elastisitas pada buah melon yang memang baik, dan yang kedua, tumbukan yang dihasilkan tidak terlalu keras. Jadi, besaran fisis yang menyebabkan kondisi tersebut yaitu melon tidak mengalami perubahan bentuk. Yang pertama karena elastisitas pada buah melon itu, dan yang kedua gaya yang diterapkan pada melon ketika bertumbukan dengan lantai. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 6, yaitu ketika buah melon atau semangka bertumbukan dengan lantai dalam selang waktu yang amat singkat, bagaimanakah prediksi Anda tentang gaya yang bekerja pada melon dari lantai? Gambarkan gaya tersebut terhadap waktu dalam selang waktu yang singkat tersebut. Jadi, ketika buah melon bertumbukan dengan lantai dalam selang waktu yang amat singkat, gaya yang bekerja pada melon adalah gaya yang menghasilkan percepatan. Ini sesuai dengan hukum kedua Newton, yang dimana F sama dengan M kali A. Di mana F ini adalah gaya yang bekerja pada objek, M adalah massa objek, dalam hal ini massa melon, dan A adalah percepatan yang dialami oleh objek atau melon. Nah, jika kita menggambar grafik gaya tersebut terhadap waktu dalam selang waktu yang amat singkat, kita akan melihat bahwa gaya meningkat secara tajam saat melon menyentuh lantai. Gaya ini tuh mencapai puncak dalam sekejap karena kontak antara melon dan lantai itu langsung dalam waktu yang sama. Nah, setelah itu gaya akan segera menurun saat melon melengkung dan meloncat kembali. Namun tanpa data spesifikasi tentang massa melon, kecepatan awal atau tinggi jatuh sulit untuk memberikan grafik yang akurat. Gaya akan mencapai puncaknya dalam sekejap, tetapi magnitudenya bergantung pada faktor-faktor tersebut. Perkenalkan, nama saya Salma Zahra. Saya akan mewakili kelompok saya untuk menjawab pertanyaan nomor 7 yang berupa
ketika buah melon dijatuhkan ke lantai, apa yang akan terjadi, mengapa, dan jelaskan. Pada percobaan yang kami buat atau pada video yang kami buat, yang terjadi adalah buah melon tersebut terlindungi dari kerusakan karena adanya helm yang berperan sebagai pelindung dan juga penyerap dari dampak yang ditimbulkan dari tumbukan antara helm, melon, dan juga lantai. Helm memiliki bahan yang dapat menyerap energi kinetik, sehingga pada saat jatuh, energi dari dampak terjatuhnya atau tumbukannya akan terserap ke helm dan bukan ke melon. Namun perlu diingat kembali, meskipun helm berperan sebagai pelindung, akan ada kemungkinan terjadinya kerusakan pada buah melon, tergantung pada ketinggian dan juga berat dari buah melon tersebut.